ya. Oke teman-teman yang baru datang di channel ini, terima kasih, dan yang udah dukung di channel ini juga terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum kenal, perkenalkan, namaku adalah Krisna Adityo, konten kreator, piano mentor juga, dan juga piano edukator di beberapa platform YouTube, TikTok, dan iBlooming. iBlooming adalah platform baru di mana teman-teman bisa mendengarkan suara Mas Kris menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Nah, ini buat teman-teman juga yang mau kursus piano privat secara online, teman-teman juga bisa join di Krisna Adityo Music Course di kolom deskripsi ya di situ. Oke, kita nyalakan dulu jarinya Mas Kris ya supaya nampak di atas. Yuk. Jadi di sini Mas Kris tidak menggunakan pad piano di atas karena Mas Kris akan membahas patternnya aja di sini. Patternnya aja ya, jadi bukan nadanya tapi patternnya. Nah, buat teman-teman yang pemula yang belum sampai sini, silakan teman-teman giat belajar supaya bisa sampai di titik ini. Oke? Yuk, kita langsung bahas ya. Mohon maaf Mas Kris ngomongnya banyak karena perkenalan dulu, promosi dulu ya. Oke, pattern kalau kita main di tangan kanan, ini kan dia selalu memainkan melodi utamanya, kemudian filler. Ya, cuman kalau kita berkaca pada kita main melodi utama itu kan ada cara-cara mainnya. Contohnya kita mainnya single satu-satu gitu. Contoh melodinya sol fa mi mi, sol re do do, do si do la si sol. Nah, Mas Kris akan menggunakan melodi ini nanti untuk dipelajari supaya nggak kena copyright ya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, kemudian bisa juga main dengan double sol fa mi mi, sol re do do. Nah, seperti itu. Bisa juga menggunakan chord sol fa mi mi, sol re do do, do si do la si sol. Nah, misalnya kayak gitu. Itu baru tangan kanan. Ini kan pattern dasar ya, pattern sederhana gitu. Kemudian kita masuk ke tangan kiri. Tangan kiri itu kadang orang itu sering main menggunakan ini, pattern ini nih. Tuh, ya, pattern begini. Ada juga yang hanya dua nada. Ada yang dua nada ditekan bareng-bareng. Tuh, ada juga yang broken ten begini. Nah, ini kan pattern-pattern sederhana, pattern-pattern dasar yang sebenarnya sering banget dipakai dan enak banget juga untuk dipakai. Nah, di sini Mas Kris tidak membahas pattern yang rumit seperti Latin, yang seperti ini ya. Nah, Mas Kris tidak membahas pattern seperti itu karena ini diperuntukkan untuk orang yang lagi belajar tuh piano, udah belajar pattern. Nah, di titik itulah teman-teman ya, belum sampai ke situ. Oke. Kemudian gimana caranya supaya kita bisa nge-mix up pattern itu? Karena dia akan timbul dua pertanyaan kan. Pattern-pattern tadi itu akan ditaruh di mana, pas kapan? Ya, biasanya kan begitu pertanyaannya. Nah, jawabannya clue-nya ada 3. Kalau teman-teman mau rapi, ya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, 3 hal ini yang perlu diperhatikan. Yang satu adalah ketukan, tempo. Yang kedua adalah akurasi nada, pencetan nadanya. Dan yang ketiga adalah tingkat fokus. Tempo itu adalah teman-teman terbiasa memainkan in tempo atau di dalam tempo. Misalnya kita coba pelanin lagi temponya supaya nggak lari-lari. Kalau tadi tuh lari tuh. Nih. Ta, 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 tam. Nah, misalnya 4 ketuk ya. Tu, wa, ga, pat. Bisa juga tu, wa, ga, pat. Nah, jadi dia pas di temponya. Entah mau main pattern kayak gimana. Nah, yang penting pas di temponya, oke? Yang pertama adalah itu. Yang kedua adalah bidikan nada. Nah, jangan sampai teman-teman malas untuk latihan penjarian sehingga bidikan nadanya itu. Nah,
tidak akurat. Ya. Dan kedua hal ini itu akan berpengaruh di yang ketiga. Yang ketiga adalah tingkat fokus. Bagi Mas Kris, belajar piano itu bukan makin fokus, makin baik, bukan. Bahkan menurut Mas Kris, kita belajar supaya tidak fokus. Gimana maksudnya? Kita belajar sampai terbiasa. Sampai fokusnya kita tuh mau kita lihat pandangannya kemana-mana. Nah, kita nggak hilang yang kita mainkan. Ya, memang latihannya pertama fokus dulu, keterbiasaan dulu. Nah, baru lama-lama fokusnya hilang karena udah terbiasa, gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke mix up. Nah, mix up pattern-pattern ini yang pertanyaan tadi kapan dan di mana tadi itu ada ada 3 lagi yang mau dibahas. Simple aja. Kapan si lagu itu sepi, kapan si lagu itu rada rame, dan kapan si lagu itu rame banget. Ya. Dengan pattern-pattern yang sederhana ini. Oke. Contoh, kalau awal mula lagu kita main di lagu-lagu melo, lagu-lagu pop, ballad yang lagunya tuh ya kayak lagu-lagu seperti inilah. Nah, misalnya gitu ya, lagu-lagu yang kalem gitu. Nah, kita menggunakan pattern yang dia bisa memberikan atau nuansa sepi di situ. Contohnya hanya menggunakan ini. Tuh. Nah, ini kan sepi banget. Oke. Ternyata kalau keterlaluan sepi, kita tambahin di tangan kanan. Tapi hanya dengan memberikan double atau chord di tangan kanan, ini seolah menjadi rame, gitu ya. Karena konsep rame dan tidaknya pada sebuah tatanan lagu itu dihitung dari banyak dan sedikitnya nada atau pergerakan nada yang kita gunakan. Ya, mungkin nadanya satu-satu kita pencet, tapi kalau geraknya cepat, terdengarnya juga rame. Tapi kalau kita menggunakan geraknya yang pelan-pelan begini, ya, tapi nadanya banyak, terdengar juga rame, ya, walaupun tidak serame yang berjalan gitu. Kalau mau lebih sepi lagi, single-single. Kan ada main, ada lagu-lagu yang memang dia lebih seperti itu, lebih mengutamakan nuansa-nuansa seperti ini. Contoh, kita coba ngulik sedikit lagu. Misalnya kayak gini. Itu kan sedikit nadanya, tapi berjalan. Tetap terdengar agak sepi gitu ya. Pattern-pattern ini teman-teman bisa kemas. 3 komponen yang pertama tadi, ketukan, kemudian bidikan nada, dan tingkat fokus ini menjadi kunci utama. Nah, yang berikutnya, sepi, agak rame, dan rame, ini menjadi kunci di mana teman-teman mengkonsep lagu itu. Nah, Mas Kris biasanya kalau di awal mula lagu kasih sepi. Kemudian pas di referen pertama agak sedikit rame. Nah, nanti mau masuk klimaks dia kasih sedikit rame lagi. Nah, jadi pattern-pattern yang begini tadi, ini bisa kita mainkan juga, kita bisa aplikasikan.
bisa di saat sepi, misalnya nah, kiri kan udah mentok, udah begini. Nah, udah pasti sepi. Tapi kalau mau rame, kita tambahin yang di tangan kanan. Nah, kedapetan ya nuansanya. Sebenarnya ini polanya sederhana. Jadi teman-teman kalau memainkan pola yang sederhana seperti ini nggak usah minder. Ini malah bisa dikemas menjadi musik yang easy listening. Seperti itu. Kita nggak perlu main yang terlalu riweh. Nah, mungkin di satu titik teman-teman bisa mengupgrade kemampuan teman-teman untuk bisa bermain menjadi jauh lebih ribet lagi. Itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai yang kita punya sekarang ini, pattern-pattern yang kita pelajari sekarang ini, terbiasa aja belum, kemudian temponya aja belum bisa pas, kita mau masuk ke arah yang jauh lebih tinggi. Nah, itu pasti dia tidak akan bisa bekerja dengan baik. Ya, karena dari awal udah berantakan. Tapi kalau dari awal dia rapi, ke belakangnya akan rapi. Dan kalau disuruh nyontoin yang berantakan, nggak bisa. Percaya kata Mas Kris, kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.